Kisah Omran, si bocah mungil yang selamat dari serangan jet tempur Suriah dan pro kontra naiknya harga rokok ramaikan jagat dunia maya. Semua informasinya telah kami rangkum dalam segmen Now on Sosmed. Loving can hurt sometimes. Bocah ini duduk diam di kursi ambulans berwarna oranye, menanti pertolongan. Tubuhnya kotor berselimut debu. Demikian pula dengan kaos bergambar kartun yang dikenakannya. Kedua tangan diletakkan di pangkuan, matanya menatap ke depan. Lalu satu tangannya terangkat menyeka darah yang berlumuran di sisi kiri wajahnya. Meski kesakitan, ia tak menangis. Ia adalah Omran Daknish. Usianya sekitar 5 tahun, seumur dengan perang saudara yang tak kunjung usai di negaranya, Suriah. Tim penyelamat menarik tubuh kecil Omran dari puing-puing rumahnya yang hancur terkena hantaman bom. Ia tinggal bersama ibu, ayah, dan saudara-saudaranya di Aleppo. Semuanya terluka dalam pengeboman yang terjadi pada Rabu 17 Agustus 2016. Video ini menjadi viral dan menarik perhatian dunia. Salah seorang pembaca berita sampai tak bisa menahan air matanya ketika memberitakan mengenai Omran. Semoga perang di Suriah lekas berhenti dan tidak ada lagi korban seperti Omran dan keluarganya. Wacana kenaikan harga rokok perbungkus menjadi Rp50.000 membuat ramai se-Indonesia. Tak terkecuali di dunia maya, netizen pendukung dan penolak wacana ini saling adu argumen. Wacana ini tak melulu milik para pendukung harga rokok sebungkus Rp50.000. Tak sedikit yang menolak keras. Isu kenaikan ini didukung dengan munculnya banyak meme dan foto yang menunjukkan tingginya harga rokok di berbagai supermarket. Bahkan ada yang mencapai ratusan ribu rupiah satu bungkusnya. Jumlah perokok di Indonesia disebut-sebut sebagai terbesar di dunia. Rokok di Indonesia juga menyasar anak-anak. Media barat menyoroti bagaimana iklan-iklan rokok di Indonesia sangat masif hingga ditemui di pinggiran gedung sekolah. Di media sosial, trending topik hashtag tolak harga rokok Rp50.000 cukup menunjukkan reaksi masyarakat. Bagaimana pendapat Anda? Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. Polisi menilang warga karena ngebut di jalanan sudah biasa. Tetapi apa jadinya jika yang terjadi sebaliknya? Seorang pria di negara bagian Florida, Amerika Serikat melihat sebuah mobil polisi melaju melebihi kecepatan yang diperbolehkan. Dalam cuplikan video, polisi Polk County melaju melebihi kecepatan 144 km per jam. Pria yang merekam kejadian membunyikan klakson dan memberi tanda agar mobil polisi menepi. Ia lalu keluar dari mobil dan berbicara dengan si polisi yang masih di dalam mobilnya. Setelah berbincang, si polisi kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Kantor kepolisian Polk County masih mencari tahu siapa pria merekam video kejadian ini dan apakah si polisi dalam video melanggar aturan berlalu lintas atau tidak. Pihak kepolisian mengatakan identitas polisi yang ngebut itu sudah diketahui, tapi mereka masih menggali fakta-fakta terkait insiden tersebut. Keberuntungan tampaknya menghampiri seorang wanita yang terpaksa melahirkan bayinya di pesawat. Pasalnya wanita dan bayinya ini mendapat hadiah dari pihak maskapai berupa tiket gratis seumur hidup. Maskapai penerbangan Cebu Pacific Air memberikan 1 juta Go Points kepada si bayi. Atau dalam kata lain, ia mendapatkan perjalanan gratis menggunakan maskapai tersebut seumur hidupnya. Hal ini diungkapkan seorang penumpang misi Berbera BU Mandal yang mengunggah beberapa foto kejadian. Foto ini kemudian menjadi viral di Facebook. Misi menceritakan sebetulnya wanita hamil itu dijadwalkan akan melahirkan pada Oktober mendatang. Namun kontraksi tiba-tiba terjadi saat pesawat sudah lepas landas.
Di saat bersamaan, ada beberapa penumpang yang bekerja sebagai perawat dan bersedia untuk membantu persalinan. Dalam sekejap, para pramugari berhasil mengubah kabin pesawat menjadi ruang persalinan darurat. I died for you, that's easy to say. We have a list of people that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Tak semua orang punya semangat untuk berjuang sampai akhir. Namun atlet yang satu ini membuktikan kalau ia punya semangat yang luar biasa untuk berjuang sampai akhir. Etenesh Diro, atlet lari berusia 25 tahun, berhasil mencapai garis finish meski dengan hanya satu sepatu. Atlet asal Ethiopia ini mengikuti babak penyisian lomba lari halang rintang 3.000 meter di Olimpiade Rio 2016. Di tengah perlombaan, sepatu dan kaos kaki kanannya tersangkut dengan peserta lain. Alih-alih menyerah, ia berhenti sejenak untuk melepas sepatu dan kaos kakinya itu. Kemudian ia lanjut menuntaskan perlombaan hanya dengan sepatu dan kaos kaki kiri saja. Dalam babak penyisian ini, Etenesh berhasil mencapai garis finish di urutan ke-7. Ia masuk final. Sayangnya di final, ia gagal menjadi juara. Meski tak jadi pemenang dan tak membawa pulang medali emas, sosok Etenesh ini menginspirasi hingga jadi perbincangan di media sosial. Kisah Yuliana dan Yuliani meramaikan Facebook beberapa hari lalu. 29 tahun silam, Yuliana dan Yuliani adalah kisah kembar siam di bagian kepala dan harus dipisahkan lewat operasi yang menegangkan. Kini mereka tak kenal lelah menggapai mimpi. Yuliana ialah mahasiswa program doktoral, sementara Yuliani menjadi dokter. Kisah mereka bermula pada 1987. Keduanya terakhir kembar siam dempet di kepala secara vertikal atau karniopagus pada usia 2 bulan 21 hari. Kembar siam ini menjalani operasi di Jakarta. Adalah Patmo Sanjoyo, ahli bedah saraf RSCM saat ini, yang berperan banyak pada operasi pemisahan si kembar. Dengan ketelitiannya, ia berhasil memisahkan keduanya. Operasi pada 21 Oktober 1987 itu jadi tonggak sejarah bidang kedokteran Indonesia, khususnya bedah syaraf. Diktator muda Korea Utara Kim Jong-un secara mengejutkan datang ke Rio de Janeiro untuk menyemangati kontingen negaranya di Olimpiade. Hal tersebut sontak membuat heboh pertandingan cabang atletik yang dihelat di Olympic Stadium Jumat 19 Agustus lalu. Tapi tunggu dulu, ternyata pria ini merupakan Kim Jong-un palsu. Sosok ini cuma punya perawakan yang sangat mirip dengan sang pemimpin Korea Utara. Dengan potongan rambut khas serta safari serba hitam, pria yang tidak diketahui namanya ini mengibarkan bendera Korea Utara dengan senyum menyombang. Setelah keberadaannya tertangkap kamera dan terpampang di layar raksasa, Kim Jong-un palsu ini malah melambaikan tangan ke seluruh penjuru stadion. Alhasil, dirinya sukses menjadi bintang di Olympic Stadium meski tidak ada kontingen Korea Utara yang bertanding di cabang atletik hari itu. Pemirsa, itulah rangkaian berbagai informasi unik dan menarik yang sedang ramai dibicarakan di sosmed.